Kita nggak pernah bisa merepresentasikan Indonesia. Kita aja belum pernah pergi ke semua daerah Indonesia. Gimana kita mau cerita tentang Indonesia? Itu problem gitu. Itu nilai problem tapi sekaligus nilai lebih. Kalau kita mau lihat dari konteks geokultural ya. Halo, selamat malam dan selamat datang di X-News. Saya Eldan Aziz dan berperan sebagai Isabel di Plunge, pertunjukan teater untuk DITP Jakarta International Theater Platform. Aku memilih naskah Plunge karena secara isu dia menarik, yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita bersinggungan dengan isu 98 dengan kasus lebih khusus ke kekerasan seksual gitu. Dan naskah ini memang menceritakan itu berdasarkan data-data. Tapi yang menarik ini dari sudut pandang justru orang Singapura, bukan penulis lakon Indonesia. Jadi dia melihat itu lebih objektif kan, ketika dia berada di luar. Karakter Isabel sendiri adalah seorang news anchor, seorang pembaca berita ya, dengan latar tahun 97-98, di mana pada saat itu terjadi krisis ekonomi. Dan ini merupakan salah satu cerita dari Jentai yang mengangkat mengenai krisis ekonomi, dan kebetulan pada waktu itu juga terjadi tidak hanya krisis ekonomi ya, tapi juga terjadi kerusuhan, penjarahan disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi di Asia Tenggara. Sebelumnya ketika kita bicara adegan, semua adegan itu penting dalam perjalanan cerita sebuah pementasan gitu ya. Tetapi yang kemudian menguatkan satu adegan ke adegan yang lain, itu yang aku sebut penting karena dia menguatkan ke adegan-adegan yang lain. Nah, pilihanku itu akan jatuh pada ending atau sebagai puncak dari perjalanan semua adegannya. Karena di situ ketika aku mencoba membangun idiom yang tidak vulgar, terjadi kekerasan seksual itu, bahwa tokoh-tokoh yang ada di naskah Plunge kemudian tidak bisa dibaca lagi sebagai narasi tunggal di situ. Agak berat ya memang di situ tadi ketika saya memerankan sebagai Isabel, terasa sekali merepresentkan perempuan di saat itu dan di saat ini pun yang saya rasa masih belum merdeka. Ya, harapannya kita semua layak untuk merdeka, perempuan dan laki-laki. Kalau dilihat itu kan setiap tahun itu banyak bermunculan juga kelompok-kelompok baru. Dan sebagai pegiat kitanya sebenarnya senang bahwa tetap ada perjalanan pertumbuhan kelompok-kelompok itu. Indonesia atau kita hari ini gitu, DITP jangan-jangan gitu, ingin semacam menjadi inisiator untuk mempertemukan banyak orang di Asia Tenggara. Alih-alih jadi center gitu ya, tapi kita pengen jadi arus aja deh gitu. Kalau bikin pusat itu kan jadi sangat esensialis dan jadi sangat tunggal gitu ya, seolah-olah kebenaran ada di kita untuk ngomongin Asia Tenggara, padahal kita tahu keragamannya sangat tinggi. Bahwa kelompok dan naskah ada sistem kuratorial dari teman-teman kurator. Dalam konteks tahun ini, DITP atau Jakarta International Theater Platform mengangkat sebuah tema dialog antar Asia Tenggara. Sebenarnya DITP memang dari awal dibuat tuh sebagai platform ya. Sebenarnya namanya dulu DTP sebelum ada internasionalnya. Dia memang dibayangkan sebagai satu platform yang dipersiapkan untuk bukan cuma mendisplay karya, tapi sebenarnya
sebelum display karya dia tuh ada proses gitu ya. Jadi kayak ada proses lab, ada proses kita nyebutnya sebenarnya majelis dramaturgi yang saling berbagi metode. Pas 2020 diubah jadi internasional dan mulai melihat satu skup yang lebih besar melalui platform ini. Dalam konteks kawasan kita ingin ngebangun ulang apa itu relasi. Kalau kita refleksikan, kita berpikir keras untuk memaknai apa itu hubungan, apa itu relasional kan. Ketika itu dicabut gitu dalam situasi itu kan iya nggak bisa ketemu lagi. DITP mempertanyakan ulang apa itu relasional. Sekarang kita ingin membangun hubungan yang dari yang paling dekat Aceh Tenggara, kayak ingin menyapa tetangga dan ya mencari pertukaran. Ya. Lihat situasi global hari ini gitu, ada situasi Thailand dan Kamboja, ada ya kalau ngelihat dari perspektif politik dan ekonomi selalu dunia kan mengarah ke sana. Tapi dalam perspektif seni, dalam perspektif budayaan gitu, dia harusnya bisa cair. Jadi dia harusnya bisa lebih cair. Itulah kenapa kemudian kita sangat berharap proyek panjang 3 tahun ini tuh bisa mempertukarkan dan mempertemukan dan mendialogkan banyak hal lintas kawasan.